Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yustajabu laha wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul, berjumpa bersama-sama demi mengingat, mengenang hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kumaha damang sadayana sehat? Badannya sehat, badannya sehat. Badannya sehat atau tidak? Dompetnya sehat? Alhamdulillah. Malam ini adalah malam di mana kita mengenang sosok Nabi yang betul-betul mencintai kita. Nabi yang senantiasa mendoakan kita. Nabi yang menjadikan hidupnya dipenuhi perjuangan hanya untuk menjadikan kita mulia di sisi Allah. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Bahkan di dalam Al-Quran Allah firmankan, "Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina." Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah katakan, kami wariskan. Kalau warisan itu untuk orang sebelum atau untuk orang sesudah? Sesudah. Saya meninggal, insya Allah setelah panjang umur. Saya meninggal, yang mendapatkan warisan saya adalah orang yang hidup setelah saya atau orang yang hidup sebelum saya. Setelah saya. Maka di sini Allah katakan bahwa kami wariskan untuk siapa? Untuk orang yang hidup di akhir zaman. Dan kita termasuk orang yang hidup di akhir zaman. Kata Allah, kami wariskan Al-Kitab Al-Quran. Bagi siapa? Bagi orang yang kami pilih, kata Allah. Padahal hidupnya di akhir zaman, tapi pilihan Allah. Thumma awrathna al-kitab alladhina istafayna min ibadina. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat, padat, dan betul-betul menunjukkan bahwa kita sangat dicintai oleh Allah. Kamu memang hidup di akhir zaman, kata Allah, tapi kamu adalah makhluk pilihan Allah. Kemudian Allah menceritakan bahwa makhluk pilihan ini, di antara mereka adalah orang yang zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi di sini saya memahami bahwa Allah betul-betul sayang sama kita. Bahkan Allah mengkategorikan kita sebagai orang yang zalim sekalipun, tapi kita tetap menjadi makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita zalim atau tidak zalim? Zalim atau tidak zalim? Makan mie, makan pedas-pedas, bikin perut sakit atau tidak? Tapi makan mah makan aja, betul atau tidak? Zalim atau tidak kira-kira? Zalim. Kita melihat di bungkus rokok ada kata-kata rokok sangat membahayakan. Tulisan mah tulisan, ngerokok mah ngerokok aja. Betul atau tidak?
Zalim atau tidak kira-kira? Kadang-kadang kita sudah capek, akan tetapi tuntutan kerja terus-menerus kita lakukan. Zalim atau tidak itu namanya? Zalim. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kita ibadah atau tidak? Gak seluruh hari kita ibadah, gak seluruh waktu kita ibadah. Kadang-kadang kita nongkrong, kadang-kadang kita duduk, kadang-kadang kita main-main, kadang-kadang kita ngemol. Artinya kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita zalim atau tidak zalim? Zalim. Allah mengatakan, kami pilih hamba-hamba kami, kata Allah, di antara mereka ada orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Subhanallah. Kalau kita bayangkan Allah begitu cinta kepada kita, hebat sekali ini umat Nabi Muhammad. Yang zalimnya saja diakui oleh Allah sebagai makhluk yang dipilih oleh Allah. Ini bukan ucapan saya, tapi ayat Al-Qur'an. Maka dari itu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih sudah dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak memiliki kemuliaan. Allah firmankan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di hadapan semua manusia. Kenapa kita bisa dimuliakan sebegitu rupa? Karena Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia, itu saja. Kenapa saya dan kalian dimuliakan oleh Allah? Karena kita ini menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Al-Quran, selesai baca Al-Quran, kita tutup, kita cium atau tidak biasanya? Kita cium. Yang kita cium Al-Quran atau bukan? Bukan Al-Quran, tapi sampul Al-Quran. Al-Quran itu dari tulisan Bismillahirrahmanirrahim sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu Al-Quran. Tapi terkadang setelah kita menutup Al-Quran, kita cium sampul Al-Quran. Kenapa kita muliakan sebegitu rupa? Karena dia menempel kepada sesuatu yang mulia menjadi mulia. Bahasa gampangnya seperti itu. Padahal bukan Al-Quran, tapi kita cium. Al-Quran dalamnya jarang kita cium. Tapi setelah kita tutup, terkadang sampulnya kita cium, kita muliakan. Kenapa? Karena menjadi sampul Al-Quran. Kita juga begitu. Sebenarnya kita mah norak. Sebenarnya kita mah zalim. Sebenarnya kita mah banyak dosa. Sebenarnya kita mah orang yang jahat. Tapi kebetulan aja Allah sayang kepada kita dan dijadikan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampulnya sudah acak-acakan, tetap aja dicium kalau sampul Al-Quran. Tapi kalau bayangkan kalau itu bukan sampul Al-Quran, belum tentu kita cium. Tapi setelah dia menjadi sampul Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Makanya dikatakan, afama tara jildal haqira muqabbalan bifigri lamma sara jildal mushafi. Bukankah kamu melihat bahwa sesungguhnya sesuatu yang hina sekalipun akan menempel di bibir kita cium. Kenapa? Karena dia mendekat kepada sesuatu yang mulia. Oleh karena itu, inti dari ceramah saya insya Allah malam hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini mulia bukan gara-gara kita, tapi kita mulia gara-gara Nabi Muhammad SAW. Apa aja yang nempel sama Nabi Muhammad pasti yang paling mulia. Kota kelahiran Nabi jadi kota paling mulia. Kota tempat hijrah Nabi jadi kota mulia. Keluarga Nabi jadi keluarga paling mulia. Sahabat Nabi menjadi sahabat yang paling mulia. Apalagi pembantu Nabi menjadi pembantu yang paling mulia. Bahkan Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi, menjadi kitab yang paling. Padahal sama-sama firman Allah atau bukan? Taurat firman Allah atau bukan? Injil firman Allah atau bukan? Zabur kata-kata dari Allah atau bukan? Kata-kata dari Allah. Tapi kenapa Al-Quran yang lebih dikhususkan oleh Allah? Karena turunnya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang berhubungan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Ada seorang hamba sahaya. Hamba sahaya itu barang yang bisa dijual belikan. Bisa dijual belikan. Dari Ethiopia, dari Afrika pojokan. Hina bagi masyarakat kala itu.
Tapi setelah dibebaskan menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW, kemudian azan untuk Nabi sampai sekarang namanya disebut di mana-mana. Sayyiduna Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Bilal? Semua daerah tahu siapa Sayyidina Bilal. Oh, Bilal, Bilal. Bahkan dijadikan nama untuk orang yang azan. Orang azan namanya Bilal. Padahal kalau kita bayangkan ini artis sekelas apapun, kalau sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun sudah hilang namanya. Ini 1400 sekian tahun yang lalu, orang yang dianggap orang kampung, tapi setelah menempel namanya dengan Nabi, sampai sekarang namanya masih disebut. Maka dari itu ini kemuliaan. Kalau kita mau jadi mulia, nempel sama yang mulia-mulia. Baitun, rumah. Baitul fakir, rumah orang miskin. Jadinya biasa aja. Baitun, rumah. Baitul ghani, rumah orang kaya. Jadi luar biasa. Baitun, rumah. Baitullah, rumahnya Allah. Jadi betul-betul luar biasa. Tergantung apa yang ada di sampingnya. Makanya malam hari ini sebenarnya begadang biasa. Kalau kita duduk di sini begadang biasa. Tapi begadangnya kita untuk Allah dan Rasulnya, maka pulang dari tempat ini kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan pahala yang begitu besar kepada kita karena kita mau memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW memperingati hari kelahirannya. Nabi Muhammad biasanya puasa hari Senin. Ditanya sama sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Kan hari banyak. Ada hari Selasa, ada hari Rabu, ada hari Kamis, ada hari Jumat, ada hari Sabtu, ada hari Minggu. Kenapa kok memilih puasa pada hari Senin? Rasulullah menjawab, "Dzaki yaumu wulidtu fihi." Pada hari itu saya dilahirkan. Maka Nabi Muhammad memilih untuk berpuasa di hari Rasulullah SAW dilahirkan. Nabi Muhammad SAW ketika datang ke kota Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi datangi, kemudian Nabi tanya, kenapa kalian berpuasa di 10 Muharram? Katanya, kami memperingati hari di mana Musa diselamatkan dari Fir'aun. Apa jawaban Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk memperingati Musa dibanding kalian. Maka Nabi Muhammad menjadikan sunnah puasa 10 Muharram karena memperingati selamatannya Nabi Musa. Nah, kita sebagai orang yang berakal, Nabi Muhammad dilahirkan kira-kira perlu atau tidak diperingati? Kalau Nabi Muhammad saja memperingati hari diselamatkannya Nabi Musa, maka kami lebih berhak untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad. Tapi kan Nabi gak pernah ngelakuin. Nabi Muhammad kan gak pernah memperingati hari kelahirannya. Nabi Muhammad juga gak pernah zakat pakai beras. Nabi Muhammad juga gak pernah zakat pakai beras. Kita kalau zakat fitrah biasanya pakai apa? Pakai beras. Nabi Muhammad tidak pernah zakat pakai beras. Apakah dilarang? Apakah akan dikatakan semua orang Indonesia ini sesat karena zakat dengan sesuatu yang tidak pernah dikeluarkan oleh Nabi Muhammad? Tidak seperti itu. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah sesuatu larangan. Saya ceramah pakai sound system, Nabi pakai sound system enggak? Enggak. Ceramah menggunakan mobil, Nabi menggunakan mobil atau tidak? Tidak. Ceramah secara offline, secara online, sahabat-sahabat mendengar di luar sana, Nabi melakukannya atau tidak? Tidak. Apakah menjadi sesuatu yang haram? Tidak. Maka kita faham pada malam hari ini, insya Allah kita pulang dari tempat ini mendapatkan berkah dari Allah. Bayangkan dari selepas Isya tadi kita sudah berkumpul, berzikir, bersolawat kepada Nabi, mendengar ceramah, ayat Al-Quran, hadis, terus menerus sampai pukul 1, bukan pukul 1 lagi, setengah 2. Kita masih duduk. Kalau bukan karena Allah, karena Rasulullah, nggak mungkin kita duduk di sini. Betul atau tidak? Kira-kira besok mau nggak ada yang duduk di sini? Ya nggak mungkin. Karena Allah, karena Rasulullah kita mau bersama-sama. Besok mungkin kalau ibu-ibu pagi-pagi datang ke sini duduk di depan jalan, bilang gelo sianya.
Betul atau tidak? Iya. Tapi karena Rasulullah segala sesuatu yang nampak seperti mustahil menjadi yang indah. Jadi kita duduk pada malam hari sampai pukul 2 malam, pukul setengah 2 malam. Tidak lain tidak bukan hanya ingin mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dicintai oleh Allah. Ya Allah, saya berharap tidaklah kami pulang dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus, ya Allah. Ya Allah, kami betul-betul banyak dosa dan kami yang paling tahu siapa diri kami, ya Allah. Banyak sekali dosa yang kami lakukan. Dosa yang berasal dari hati yang tidak diketahui manusia kecuali Engkau, ya Allah. Kami sombong, kami ujub, kami riya, kami kibir, kami hasud, kami dengki, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Karena pada malam hari ini kami melakukan ibadah demi membahagiakan hati kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah keberkahan senantiasa menemani kami, ya Allah, di setiap waktu kami, ya Allah. Ya Allah, jaga kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami lingkungan yang baik, ya Allah, untuk terus menerus bersama orang-orang yang saleh, ya Allah. Karena kami tahu siapa diri kami. Ketika kami bersama orang-orang yang tidak baik, maka kami akan berubah menjadi tidak baik, ya Allah. Maka dekatkan kami kepada orang-orang yang saleh yang senantiasa mencintai kekasih-Mu Rasulullah, sehingga kami senantiasa mulia, menjadi orang yang mulia di dekat orang-orang yang mulia, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, pada malam hari ini mungkin sebagian di antara manusia tertidur, terlelap. Sebagian di antara mereka sudah tidak ada hubungan antara mereka dengan Engkau, ya Allah. Tapi kami masih meminta kepadamu, ya Allah, memohon kepadamu, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, berapa banyak orang-orang yang musafir, berpergian dari tempat yang jauh. Berapa banyak orang yang sakit, ya Allah. Kami ini mungkin kalau berdoa tidak diterima doa kami karena banyaknya dosa kami. Tapi sebagian besar yang hadir adalah orang-orang yang dekat denganmu, ya Allah. Maka terimalah doa kami dengan keberkatan mereka, ya Allah. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Dan berikanlah kepada sahibul bait yang sudah memberikan kepada kami fasilitas untuk berdakwah, untuk mendengar ilmu-ilmu, untuk mendengar ayat Al-Quran, untuk mendengar maulid Nabi Muhammad SAW, keberkahan di dalam urusannya, urusan dunia dan urusan akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja karena waktu juga sudah malam. Dan mudah-mudahan yang terpenting pulang dari tempat ini hati semakin tentram, hati semakin tenang. Karena Nabi Muhammad katakan kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati tenang. Kalau hati kita tenang berarti itu baik. Kalau hati kita tentram berarti itu baik. Kalau hati kita pengennya marah-marah terus melulu, itu berarti bukan kebaikan. Jadi mudah-mudahan pulang dari tempat ini hati kita semakin tenang. Amin ya Rabbal Alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afin wa salam walhamdulillahi rabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.